Oke, teman-teman, saya kembali lagi mengupload video setelah sekian lama, mungkin lebih dari sebulan tidak mengupload, karena saya memerlukan waktu yang lebih lama untuk memastikan bahwa budidaya cabai hippo ini berjalan dengan baik dan bisa mengatasi beberapa hambatan-hambatan yang terjadi. Kali ini skala yang kita gunakan jumlah pohonnya cukup banyak, yaitu 20 ribuan. Ya. Ini setara dengan kita menanam di luasan 1,5 hektar, tapi saya hanya menggunakan luasan 2000 meter persegi. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa sejak saya mulai menanam pada pertengahan Februari tahun ini, sekarang pertengahan September, berarti sudah 7 bulan. Dan saya bisa membuktikan bahwa pola tanam dengan metode hippo ini cukup berhasil. Saya sudah hampir melewati petikan panenan yang pertama, pembungaan dan pembuahan pertama, dan masuk ke yang kedua. Walaupun banyak halangan-halangan, tetapi dengan cuaca yang saya rasa cukup ekstrim ya, dan luar biasa, dan selain itu juga penyakitnya sangat banyak. Saya mengalami serangan hama Phytophthora yang hampir merusak sekitar 6.000 pohon, tapi 70-80% bisa selamatkan, dan kemudian nanti diikuti dengan serangan kutu kebul, dan semuanya berjalan cukup berhasil walaupun cuaca masih belum kembali normal. Sehingga bisa saya katakan bahwa metode tanam pola hippo ini cukup berhasil dalam skala tanam yang luas ya. Nah, justru yang sekarang ini akan saya tampilkan adalah ingin menunjukkan 2 bintang penyelamat metode hippo ini ya, karena metode hippo tidak hanya mengandalkan pemilihan varietas cabai ya, ini diuji pada berbagai macam varietas, baik cabai keriting, cabai merah keriting, cabai besar maupun cabai rawit, dan semuanya berjalan dengan sukses walaupun banyak hambatan yang dikarenakan karena masalah cuaca. Nah, bintang ataupun yang menyelamatkan saya sampai tahap ini adalah genjah ya. Ini tidak disangka bahwa produk genjah ini sangat berguna dan sangat ampuh ya. Ini adalah booster tanaman. Saya gunakan secara sukses minimal di 3 situasi, yaitu pada saat saya melakukan pindah tanam 3 hari setelah pindah tanam, sehingga bibit yang masih kecil tumbuh dengan cepat, sehingga pada kondisi cuaca yang tidak menguntungkan dan hama-hama insek yang cukup banyak, bisa banyak yang diselamatkan. Yang kedua adalah pada saat tanaman saya diserang oleh penyakit busuk, pucuk, ranting, batang, akar, buah Phytophthora, jamur Phytophthora. Ini merupakan penyakit yang sangat ganas, sulit untuk disembuhkan, dan bintang penyelamatnya adalah genjah. Ini sudah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya. Tanaman yang sudah mulai membusuk, kemudian tumbuh daun-daun baru di batang-batang yang separuh membusuk, yang kecil, dan akhirnya membesar, dan tanaman kembali normal walaupun agak kecil, tetapi daunnya saya anggap terlalu banyak dan saya tidak melakukan pruning atau perempelan daun-daun ya, untuk mengetahui gimana dampak dari penggunaan genjah tersebut ya. Dan tadinya saya khawatirkan bahwa dengan banyaknya daun, maka
akan ada masalah di pembungaan dan pembuahan. Ternyata tidak masalah karena seperti saya sampaikan bahwa jagoan saya yang kedua adalah Bisma PK. Bisma PK itu selain juga digunakan pada saat diserang Phytophthora itu untuk menyembuhkan tanaman, tapi juga memiliki keunggulan bahwa pembungaan itu bisa terjadi dalam kurun waktu setelah diserang 1 bulan dan berhasil menghasilkan buah-buah. Kalau Phytophthora sendiri cukup, alhamdulillah bisa minimal 70% bisa kembali produktif ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang saya gunakan pada saat menjelang pembungaan dan pembuahan, dan kemudian saya aplikasikan ganja ini setiap kali saya selesai melakukan pemetikan. Dan juga berhasil untuk segera ada semacam recovery dari tanaman yang mungkin agak stres waktu kita panen buah-buahnya, dan juga pada pembungaan dan pembuahan ataupun pembuahan yang lainnya dan pembuahan susulan itu bisa menghasilkan buah dalam ukuran yang berbobot berat. Tidak harus besar, tapi dia berat karena isinya menjadi lebih padat ya. Nah, untuk itu saya ingin melakukan pengetesan ya. Apa sih kandungan dari ganja RM ini kok sedemikian bagus? Karena saya hanya mampu bisa mengukur kandungan haranya, saya akan mencoba bagaimana tingkat kandungan hara makro NPK-nya ya. Sehingga nanti kita bisa yakin bahwa memang ini baik, dan kalau teman-teman tidak atau kurang yakin boleh dicoba ya. Ya, karena produk ini langka dan produk semacam ini memang jarang atau belum pernah saya ketemukan sedemikian luar biasa dan sangat membantu pada saat kita berbudidaya. Nah, ini adalah booster, tidak harus digunakan setiap kali, hanya kita gunakan pada saat-saat yang kita perlukan. Nah, kemudian tadi kita bahas juga mengenai apa sih Bisma PK itu sebaik ini dalam merangsang pembungaan. Maka juga saya akan mencoba untuk mengetes kandungan hara K, potasium atau kalium. Biasanya untuk melebatkan atau menumbuhkan bunga itu yang diukur adalah kandungan K-nya ya. Kita tes apakah dengan mencampur Bisma PK ke dalam larutan yang kita beri dengan ganja ini akan meningkat kandungan hara K-nya ya. Nah, di depan saya ini ada ember, sudah saya isi air sebanyak 14 liter ya. Cukup untuk mengisi 1 tangki sprayer ya. Kemudian saya akan tambahkan ganja RM ya sebanyak 200 ml. Oke. Kita tuang di sini 200. Oke, ya. Kita aduk sebentar, kemudian kita ukur. Ya. Kita ukur. Coba kita ukur K-nya berapa. Terus 140 tuh K-nya. Kemudian P-nya 34, 42. Oke.
Ini N-nya 28. Kemudian saya tambahkan Bisma PK ya. Ini 100 ml. $230 ya. Tadi di bawah 100, sekarang naik ke 230. Oke, teman-teman. Kita akhiri acara ini. Tadi kita lihat bahwa tes kandungan hara dari kenjah sudah menunjukkan bahwa kandungan hara makronya NPK sangat tinggi dan balance. Dan ini mengidentifikasikan bahwa kenjah memang bekerja secara efektif karena memang unsurnya adalah kaya akan hara makro. Kita tidak tahu hara-hara lainnya yang pasti terkandung di dalam kenjah, tapi kita tidak tahu karena tidak punya alat tesnya. Tapi kalau kita cium dari baunya, ada mirip-mirip mengandung bakteri Nitrobacter dan Nitrosomonas. Baunya mirip seperti ini dan mungkin lain-lainnya. Tapi kita tidak penting bakterinya, kita tidak gunakan itu dalam budidaya kita. Yang kita manfaatkan adalah hasil apa yang terkandung di dalam hara di kenjah, yang nanti pada saatnya kita lihat dia berhasil memboosting, mendorong pertumbuhan tanaman, dan juga pada saatnya dia bisa meningkatkan bobot dari buah pada saat masa generatif ya. Dan juga kita lihat bahwa Bisma PK pada tes menunjukkan bahwa dia mengandung kandungan hara makro K atau potasium yang biasanya itu mengidentifikasikan bahwa Bisma PK ataupun barang lain bisa merangsang terjadinya pembungaan. Jadi apa yang kita lihat sebelumnya penggunaan tandem dua produk ini, maka manfaat yang bisa kita nikmati sangat luar biasa, terutama pada pola tanam hipo ini. Tanpa kedua produk ini agak sulit untuk kita berhasil melalui budidaya pada cuaca yang sangat ekstrim, sangat luar biasa. Curah hujan tinggi, kalau panas, panasnya juga tinggi. Kita lihat daunnya banyak yang tuning, tetapi kita sudah selamat sampai pada pemetikan yang ke-12, masa pembungaan pembuahan yang pertama. Dan dengan ini maka nanti akan bisa saya sampaikan unsur yang penting. Tadi kita membahas mengenai bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Pada video yang berikutnya, nanti akan saya berikan bagaimana kita bisa mengendalikan atau menghemat biaya. Menghemat biaya itu tergantung dari jumlah tenaga kerja yang kita gunakan. Kalau lebih rendah atau lebih sedikit, maka akan terjadi penghematan yang cukup tinggi. Dan kemudian juga penghematan dari penggunaan pupuk dan pestisidanya. Oke, mungkin saya akhiri aja, dan kita nanti akan bisa menikmati bahwa silakan menggunakan metode hipo ini. Sudah beberapa video yang saya sampaikan, dan nanti bisa kita lihat, kita contoh, sehingga semoga teman-teman bisa juga menikmati manfaat peningkatan produktivitas, penghematan biaya, dan juga pastinya nanti akan menikmati adanya peningkatan keuntungan yang diperoleh. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.